Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, kepada kita juga semuanya, akan penderitaan yang harus dia alami, bahkan sampai dibunuh dan mati disalib. Dan kemudian juga dikatakan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus mengajak, mengharapkan kita untuk melihat penderitaan, untuk memahaminya, dan bahkan berani masuk ke dalamnya manakala memang itu diperlukan. Hidup kita tidak lepas dari penderitaan. Kita tahu ada penderitaan yang dialami manusia, yang kita alami karena kesalahan kita sendiri. Ada penderitaan yang kita alami dan itu bukan kehendak kita, atau kita terpaksa mengalaminya, dan bahkan kita tidak tahu mengapa kita harus mengalaminya. Ada penderitaan yang kita harus mengalaminya untuk suatu kebaikan, dan kita bisa melihat itu dalam diri Tuhan Yesus. Dia harus mengalami penderitaan, dan itu untuk keselamatan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus tidak ingin kita murid-muridnya menghindar dari penderitaan, lari dari penderitaan. Dan lebih parah lagi, kalau lalu kita mencari banyak hal yang menyenangkan diri kita. Dan lebih parah lagi, kalau lalu demi menghindari penderitaan itu, kita membuat orang lain menderita. Tuhan Yesus ingin kita melihat, memahami, dan bahkan berani masuk ke dalam penderitaan itu kalau memang itu diperlukan. Karena itu Tuhan Yesus juga menyampaikan perintahnya, barang siapa mau mengikuti aku, mau menjadi muridku, maka dia harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, penderitaan yang kita alami bisa karena dan juga bisa itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, yang bukan kita ingini dan kita harus menderita. Menyangkal diri melatih kita untuk memahami banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dan itu semua di luar kehendak kita, di luar penalaran kita, di luar pengertian kita. Menyangkal diri mulai dari hal-hal kecil, tidak selalu menuruti keinginan kita, akan membantu kita untuk sungguh ketika memang kita harus mengalami penderitaan, lalu kita terbiasa dengan hal itu, sesuatu yang di luar kehendak kita. Memanggul salib itu adalah jalan bagi kita
untuk bisa menerima banyak hal yang di luar kemampuan kita, yang membuat kita menderita. Bahkan kita bisa putus asa, tak berdaya. Tetapi dengan melatih dan berani memanggul salib, kita mau melihat penderitaan yang kita alami itu, berani masuk ke dalamnya dan menyatukan dengan salib Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai salib. Dan saudara, itu meneguhkan kita, itu lebih membuat kita mampu untuk menerima setiap penderitaan atau setiap hal yang di luar kemampuan kita. Mengikut Yesus itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita untuk menjalani semuanya itu. Menjalani kehidupan kita yang tidak lepas dari penderitaan, yang tidak lepas dari banyak hal yang di luar kehendak kita terjadi, di luar penalaran kita terjadi, di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Mengikuti Yesus adalah kekuatan kita, menjadi kekuatan kita. Mulai dari arah dan tujuan hidup yang jelas bersama Tuhan Yesus, yaitu surga. Bahwa hidup ini tidak hanya di sini, ada kerajaan surga. Semangat untuk mengobarkan kerajaan surga. Dari teladan Tuhan Yesus, bahwa Dia guru kita, Tuhan kita, sudah lebih dahulu mengalami penderitaan, dan itu menguatkan kita sebagai murid-muridnya. Dari kuasa Tuhan Yesus dalam banyak hal, kuasa Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi aneka tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Mujizat-mujizatnya kerap membantu kita untuk teguh berdiri dan tetap penuh harapan. Dan lalu kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih-Nya yang selalu sabar kepada kita, meskipun seringkali dan tak jarang kita jatuh dan jatuh, untuk menghindar dari setiap penderitaan, untuk menyenangkan diri kita. Namun kasih Tuhan tetap mau menerima kita, manakala kita dalam kesulitan dan penderitaan. Tangan-Nya tetap terbuka untuk mengangkat kita, menguatkan kita. Barang siapa mau mengikut, mau menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Itulah jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan untuk kita bersama Dia melihat, memahami, bahkan berani masuk dalam penderitaan kalau memang itu diperlukan untuk kebaikan dunia. Semoga kita menjadi murid-murid Tuhan yang kokoh, tegar, sabar, dan selalu penuh harapan, optimis dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati.